setiap bilangan itu mempunyai posisi di, garis bilangan. Nah, sehingga setiap bilangan real itu pasti akan, jika ada 2 bilangan real yang berurutan maupun yang tidak berurutan, pasti akan dinyatakan dengan lambang yang seperti ini ya, notasi yang seperti itu. Itu gunanya notasi itu untuk apa? Untuk memperlihatkan bahwa sebenarnya semua bilangan real yang ada di garis bilangan itu sifatnya berurutan, gitu ya. Berurutan. Jadi ada yang lebih kecil ataupun yang lebih besar dari satu di antara keduanya. Nah, seperti itu. Contohnya seperti ini, -2 dan -5. Nah, -2 itu pasti lebih kecil dari -5. Kenapa? Karena kalau kita letakkan dia di garis bilangan, ini 0, maka tentu saja, sorry ya, -5 itu lebih kecil dari -2, karena semakin ke kiri nilainya itu semakin kecil. Nah, demikian pula juga dengan sifat, bilangan yang mempunyai model seperti ini, jadi bentuk rasio, jadi bentuk bilangan, rasional. Jadi bentuk bilangan rasional juga berurutan meskipun, bentuknya adalah, apa namanya, pembagian seperti ini. Jadi posisinya pasti dia menempati satu dari sekian banyak, bilangan yang terdapat di garis bilangan real. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ternyata interval bilangan, jadi kelengkapan bilangan real ini, itu dinyatakan dengan interval bilangan real. Yang namanya interval itu adalah himpunan bagian dari garis, ya, bilangan real yang mengandung paling sedikit 2 bilangan real yang berbeda, dan semua bilangan real yang terletak di antara keduanya. Nah, coba kita lihat, jadi untuk setiap bilangan real yang ada di garis bilangan, itu mempunyai sifat-sifat berurutan. Yang pertama, dinyatakan dengan interval tertutup, kemudian ada yang disebut dengan interval setengah tertutup, atau biasa juga disebut dengan, interval terbuka. Yang ketiga, ada interval setengah terbuka atau tertutup, dan yang terakhir interval terbuka. Kenapa bisa seperti itu? Karena untuk menyelesaikan, yang namanya operasi matematika, ya, operasi matematika yang di mana di dalamnya itu mengandung beberapa bilangan real, maka sifat, berurutan dan kelengkapan yang mengandung tanda pertidaksamaan ini, itu akan menunjukkan yang mana saja yang termasuk di dalam himpunan penyelesaiannya. Jadi misalnya kayak gini, ada persamaan yang seperti ini ya, X2 kecil dari X1. Nah, dari sini kita bisa memplot nilai hasil dari operasi yang pertama dan operasi yang kedua ini terhadap bilangan real, gitu ya, terhadap garis bilangan. Nah, seperti itu contohnya. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Kita coba ganti, apakah betul X kurang 2 lebih kecil dari X kurang 1? Maka kita bisa misalkan ya, memisalkan nilai X, kita ambil berapa saja nilai X eee, yang bisa kita jadikan nilai untuk membuktikan persamaan ini benar atau tidak. Misalnya kita ambil bilangan X sama dengan 5, maka X kurang 2 itu jadinya 3 dan X kurang 1 itu jadinya 4. Nah, apakah bentar, X kurang 2 berarti 5 kurang 2 dan di sini 5 kurang 4. Nah, kita lihat apakah 5 kurang 2, 3 itu lebih kecil dari 4, ini ya. Nah, berarti kita bisa memplot di garis bilangan ini, berarti memang berurutan dan urutannya sudah benar bahwa X kurang 2 atau 3 itu lebih kecil dari X kurang 1 atau 4. Nah, apakah dia angka 3 dan 4 ini masuk ke dalam, himpunan penyelesaiannya, kita bisa lihat tanda yang ada di sini. Karena di sini tandanya adalah lebih kecil, berarti penyelesaiannya adalah yang ada di dalam sini dan tidak termasuk dari bilangan 3 serta bilangan 4 tersebut. Lebih jelasnya kita bisa lihat contoh yang ada di sini. Nah, ini adalah interval tidak hingga namanya. Interval tidak hingga kita bisa lihat seperti ini, saya hapus dulu ya.
Nah, jika ada persamaan yang seperti ini, yang pertama kita baca seperti ini. Nah, kita baca seperti ini. Jadi, untuk interval-interval tidak hingga yang bisa kita lihat di sini judulnya interval-interval tidak terhingga, kita bisa lihat, ada tiga pokok utama yang harus diperhatikan ketika kita berbicara mengenai interval-interval tidak hingga. Jadi yang pertama ada yang disebut dengan penulisan himpunan, yang kedua ada yang disebut dengan penulisan selang, dan yang ketiga ada yang disebut dengan grafik ya. Nah, yang pertama, kita bisa lihat di sini yang pertama, X. Jadi himpunan X di mana A kecil dari X kecil dari B, maka jika kita tuliskan dalam bentuk selang, maka penulisannya adalah A, B seperti ini. Sedangkan grafiknya bentuknya adalah seperti ini. A kurung notasinya seperti ini dan B notasinya seperti ini. Contohnya kita langsung ke contoh biar lebih jelas. Nah, yang pertama misalnya kita punya 2 angka ya di mana A itu kita notasikan dia sebagai 2 dan B itu kita notasikan sebagai 3, maka penulisan himpunan untuk persamaan A2 dan B3 itu adalah seperti ini. Ini adalah penulisan himpunannya X di mana 2 lebih kecil dari X dan X lebih kecil dari 3. Nah, untuk penulisan selangnya maka dituliskan seperti ini 2,3. Nah, untuk penggambaran grafiknya itu seperti ini. Jadi ini ada grafik, kemudian di sini ada titik 2 dan ada titik 3. Nah, sekarang kita perhatikan, berarti himpunan penyelesaian atau X yang berada di antara 2 dan 3 itu berada di selang ini. Nah, seperti ini. Sekarang apakah 2 dan 3 ini termasuk dalam himpunan penyelesaian dari X ini? Apakah 2 dan 3 itu termasuk dalam X terhadap himpunan penyelesaian? Kita lihat tandanya. Tandanya adalah hanya kecil saja, tidak ada sama dengannya. Sehingga untuk untuk penulisan grafiknya bentuknya ada 2. Jadi yang pertama bisa seperti ini, 2 dan 3 ini kosong, atau bisa kita gambarkan seperti yang ada di contoh yang ada di sini. 2, sorry, ini 2, ini 3, itu bisa kita tuliskan seperti ini. Berarti himpunan penyelesaian dari X di mana 2 lebih kecil X lebih kecil dari 3, maka jawabannya adalah ini, antara 2 dan 3 yang ini. Nah, seperti itu ya. Oke, terus kita lanjutkan yang kedua. Contoh yang kedua. Saya hapus dulu ya. Nah, untuk yang kedua kita ambil lagi contoh seperti ini. Nah, untuk yang kedua penulisannya seperti ini. Kita masih pakai ini ya. 2B, kita ambil yang besar-besar dulu. B sama dengan 10. Maka penulisan himpunannya adalah X. Himpunan X di mana 2 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 10. Nah, kita lihat di sini ada tanda sama dengan di antara 2 pertidaksamaannya. Maka untuk penulisan selangnya ini menjadi seperti ini ya. A kurung kurawal, B kurung kurawal. Kemudian untuk penulisan grafiknya menjadi seperti ini. Di sini 2, di sini 10. Maka untuk himpunan penyelesaian persamaan ini, itu menjadi seperti ini. Ini kita tutup. Kenapa bisa ditutup? Karena ada tanda sama dengan di pertidaksamaan yang ini. Ini artinya apa? Artinya himpunan penyelesaian X ini 2 dan 10 itu termasuk di dalamnya. Sehingga kalau kita tuliskan dalam bentuk seperti ini menjadi 2,10. Artinya apa? Himpunan penyelesaian dari persamaan ini mulai dari 2, kalau bisa kita tuliskan seperti ini ya.
6, 7, 8, 9, dan 10. Termasuk juga 2,1, 2,2, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Ini untuk penyelesaian himpunan yang kedua. Kemudian untuk yang ketiga, untuk yang ketiga itu kalian coba perhatikan. Nah, yang berbeda untuk yang ketiga adalah dia sifat intervalnya adalah interval setengah terbuka, ya, atau tertutup. Nah, yang membedakan di sini adalah, coba saya besarkan dulu. Nah, ini ya. Nah, untuk yang ketiga kita bisa lihat ini. Yang ketiga itu yang berbeda adalah ininya, tanda sama dengannya ada di samaan pertama. Jadi A kecil sama dengan X kecil dari B. Sehingga penulisan, perhatikan untuk penulisan selangnya, maka tanda kurung kurawalnya itu berada di depan A. Kenapa? Karena A termasuk dari himpunan penyelesaiannya. Begitu juga untuk penulisan grafik, kurung kurawalnya ada di A saja. Kenapa? Karena tanda pertidaksamaan yang mengandung sama dengan itu hanya di A. Artinya apa? Artinya himpunan penyelesaian dari persamaan ini kita coba A sama dengan 2 dan B sama dengan 10, maka jika kita bisa tuliskan yang termasuk dari himpunan penyelesaiannya adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 termasuk apa tidak? 10 termasuk, Bu. Enggak. Enggak termasuk ya. Kenapa? Karena kita lihat sini ini. Ini tanda pertidaksamaannya dia mengandung sama dengan atau tidak? Oh, enggak ada, Bu. Ya, berarti 10 ini tidak termasuk di himpunan Tidak termasuk. penyelesaian. Ya, betul. Jadi perhatikan ya, untuk apakah dia termasuk himpunan penyelesaian atau tidak, bisa kita lihat di tanda yang seperti ini, yang ada sama dengannya. Oke, nah sekarang untuk yang keempat, kalau yang keempat kebalikan dari yang ketiga. Kenapa? Karena di sini tanda ketidaksamaan yang mengandung sama dengan itu ada di B, ya. Sehingga maksudnya apa? Kalau seperti ini, berarti maksudnya B itu termasuk di dalam himpunan penyelesaian. Kemudian yang kelima, nah kalau yang kelima, kita lihat jadi misalnya nih, misalnya tadi Ibu B itu mohon maaf, Ibu. ya. Itu yang tadi, yang sebelumnya Mhm. penyelesaiannya kan tadi di A, itu dilihat tandanya di mana, Bu? Tanda yang mana? Oh, yang ini ya? Ya, kurung kurawal untuk Ini. digaris. Ya, ini nih. Oh. Ini dan ini. Untuk digaris lihat kurung kurawalnya. Kalau kurung kurawal 22 berarti A dan B itu termasuk dalam himpunan penyelesaian. Kayak gitu. Bentar ya, saya coba bedakan dulu ininya. Saya coba Enggak bedakan. terlalu kelihatan, Bu, itunya, tandanya, jadi enggak bisa saya Oh bedakan. iya. Oke, saya perbaiki dulu ininya ya. Soalnya bias. Bentar. Ini. Oke, saya tulis ulang ya supaya jelas kayak gini. A untuk yang nomor 1 A kecil X kecil B. Untuk nomor 2 A kecil sama dengan X kecil dari B. Untuk yang ketiga untuk yang ketiga A kecil sama dengan X kecil dari B. Untuk yang keempat A kecil X kecil sama dengan B. Kemudian yang kelima Yang kelima, X kecil sama dengan B. Yang keenam, X kecil B. Yang ketujuh, X besar sama dengan A. Dan yang ke-11, 8. Nih.
Nah, sekarang kita ke yang sini, yang kelima. Sekarang sudah jelas ya? Mudah-mudahan sudah jelas. Aduh, ini ada yang coret-coret nih. Pak Miftah nih. Ini Ibu coret-coret. bedanya yang kedua Mm-mm. sama yang ketiga apa, Bu? Kan Yang sama-sama itu nama. kedua, oh iya ya. Sorry. Ini dua-duanya. Ini ya. Nih. Oh iya, oke, Bu. Makasih. Nah. Yang keduanya dua-duanya. Yang kedua dua-duanya. Yang kelima nih sekarang X kecil sama dengan B. Artinya apa? Artinya untuk himpunan penyelesaian X ini semua yang lebih kecil dan sama dengan B. Kenapa? Untuk penulisan selangnya berarti minus tak hingga itu koma B kurung kurawal. Nah, untuk penulisan untuk penggambaran grafiknya kayak gini. Jadi kurung kurawal B itu yang menjadi himpunan penyelesaiannya adalah semua yang berada di sebelah kiri dari nilai B dan termasuk nilai B itu sendiri. Karena di sini ketandanya adalah kecil sama dengan B. Kalau yang keenam ini bedanya adalah B-nya yang tidak termasuk ke himpunan penyelesaian. Kenapa? Karena kita lihat tanda pertidaksamaannya ini tidak mengandung sama dengan, sehingga untuk himpunan penyelesaian atau angka yang menjadi penyelesaian dari himpunan ini adalah semua yang berada di sebelah kiri B dan tidak termasuk B itu sendiri. Kalau yang nomor 7, kalau misalnya A-nya adalah 5, berarti himpunan penyelesaiannya adalah kalau yang kelima ini. Ada yang bisa? A, koma itu tak terhingga. A-nya 5. Kalau A-nya 5 berarti 5, tak terhingga kan? Iya, Bu. 5 termasuk atau tidak? Termasuk karena ada sama dengan. Betul, berarti 5, 6, 7, dan seterusnya. Kayak gitu. Kalau yang ini 5 lebih besar dari A, berarti 5 tidak termasuk, berarti kita mulai dari 6, 7, 8. Kalau dia himpunan penyelesaiannya adalah bilangan asli ya. Kalau bilangan asli artinya bilangan yang 6, 7, 8, dan 9. Bisa jadi bilangan irasional. Ya, misalnya 6,3, 6,5, dan seterusnya. Termasuk tergantung dari jenis himpunan penyelesaiannya. Nah, kalau ini dia tidak terdefinisikan. Kenapa? Karena tidak ada batasnya ya. Tidak ada batasnya. Yang mana nilai A dan nilai B-nya. Sehingga yang dimaksud nilai R ini adalah semua merupakan himpunan penyelesaian. Karena tidak ada persamaannya. Sampai sini jelas? Atau ada yang kurang dipahami? Kita lanjut ya. Nah, kita coba contoh. Kita coba contoh dulu. Langsung saja kayak gini. Oke. Kita langsung ke contoh. Nah, jika ada angka dengan nilai A adalah 2 dan nilai B adalah berapa ya? 15. Maka untuk persamaan 1 harus saya coba copy yang tadi biar bisa di lupa ya. Ada kan. Oke. Nah, kita coba yang persamaan 1 nih. Persamaan 1. Kalau persamaan 1, kita coba jika ada 2 angka, di mana A adalah 2 dan B adalah 15. Begitu ya. Nah, jika untuk penulisan himpunannya, saya coba buat penulisan himpunan. Kemudian ini adalah penulisan selang.
Nah, ini adalah grafik. Nah, saya coba buatkan kayak gini. Kalau grafiknya kayak gini, 2, 15. Penulisan selangnya jadinya bagaimana? 2,15. Tanda kurungnya pakai kurung biasa atau kurung kurawal? Kurung nilai mutlak. Sorry. Kurung kurawal, Bu. Kurung bentar ya. Enggak Ini terlalu jelas Bu, di ininya. ini biasa, ini kurung mutlak ya. Oh iya. Kita namakan kurung mutlak. Oke, nah sekarang nih. Kalau grafiknya kayak begini, penulisan selangnya jadinya bagaimana? Oh, Yang kurung jelas kan biasa ini. 2,15 toh. Nah, sekarang kurungnya ini apa? Kurung biasa, Bu. Biasa ya, dua-duanya ya. Nah, oke. Kemudian untuk penulisan selangnya, penulisan himpunannya, start. Tulisan selangnya jadinya kayak gimana? Berapa ini? Ada yang bisa bantu? Irma? X di mana? X di mana? 2 2. lebih besar. 2 lebih kecil dari 15 bukan, Bu? No. 2 lebih kecil dari 15 itu dia sebagai apa, A atau B? X ya di sini. X kecil dari 15. Oke? Bisa? Saya coba Aninda. Aninda ada enggak? Ada, Bu. Indah, coba ya kita ganti nih. Saya coba ganti di sini jadinya. Kalau saya kasih tanda sama dengan penulisan himpunannya bagaimana? Penulisan selangnya bagaimana? Aduh, sorry. Penulisan selangnya jadi bagaimana, Ninda? Penulisan selangnya jadinya ini saya Pakai ulangi. kurung kurawal. Kurung kurawal terus bukan kurung kurawal ya, kurung mutlak. Oh iya, kurung mutlak, Bu. Yang mana yang kurung mutlak? 2,15. 2,15. Kurung mutlaknya di mana? Dua-duanya atau samping 2 atau samping 15? 2 samping kiri, Bu. Kiri ya. Iya. Ini kurung biasa. Maka grafiknya juga kayak gitu. Nah, kayak gini. Atau bisa kayak gini. Ini ditutup, dibulat, ini dikosong. Maka himpunan penyelesaiannya itu ini. Berarti himpunan penyelesaiannya dimulai dari 2, bla 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 sampai 14 atau 15, Ninda? Sampai 14, Bu. Sip, sampai 14. Oke. Kita lanjut. Sekarang kita coba yang ketiga. Yang ketiga. Yang ketiga, kalau kita buat kayak gini, penulisan selangnya coba yang kayak gini ya. Penulisan selangnya itu 2, 15. Oke, next. Pak Wahyu ada enggak? Pak Wahyu? Hadir, Bu. Oke, gimana ini Pak Wahyu? Penulisan himpunannya kayak gimana nih?
Kalau penulisan selangnya kayak gini, berarti kan tanda kurungnya berarti penulisan himpunannya adalah X di mana berapa ini? Bu, putus-putus. Halo? Putus-putus ya? Jaringannya siapa yang tidak bagus? Jaringanku atau jaringannya teman-teman ini? Kalau begitu kita ke Pak Ananda. Pak Ananda ada enggak? Pak Ananda? Tidak ada. Pak Miftah? Iya, yang masalahnya, Bu. Yang ini nih. 2, 15 toh? Ya, Dua-duanya pakai kurung mutlak. Berarti penulisan himpunannya jadi X di mana? X di mana dua Hmm. itu apa? Kurang dari X, Hmm. kurang X kurang sama dengan 15. Oke. Ya, thank you Pak Miftah. Ada Ya. yang bagaimana Irma so betul ini jawabannya Pak Miftah? Halo, Ibu Irma, Ya, Bu. ini sudah betul enggak? Ini jawabannya Pak Miftah nih. Sudah, Bu. Sudah ya? Ada yang beda pendapat? Aninda? Sudah Aninda? betul, Bu. Sudah 2 betul ya? sampai 15 tetap masuk karena pakai sama dengan. Sorry, Bu, Hmm. penulisan himpunannya dari soalnya, Bu ya. Ya, ini soalnya nih. Ini jawabannya Pak Miftah. Sudah betulkah? Harusnya kurang dari sama dengan 2. Ya, betul. Ini ya. Ini grafiknya 2, 15 kayak gini. Oke. Kita lanjut lagi. Kalau yang terakhir nih, saya coba kasih contoh dulu yang terakhir. Ada dulu. Sorry. Ya. Nah, kalau yang terakhir saya coba. Kalau yang terakhir tuh ada soal kayak begini nih. X di mana? Bentar. Terbalik. Bentar ya. Kalau ada penulisan himpunan kayak gini, bentar ya, macet-macet ini. Macet-macet pennya. Ada penulisan kayak gini nih. X di mana X kecil sama dengan 100. Nah, penulisan selangnya kayak gimana nih? Siapa yang bisa? Kalau yang bisa?
Siapa yang bisa kalau yang ini? Grafiknya jadinya Bisa minus dalam kurung hmm, infinity, 100. nanti lah. Ini kurungnya apa ini Pak Miftah? Kurung biasa, Bu. Ini Itu kurung mutlak. ada yang salah dengan ini soal atau sudah betul? Apa yang salah dengan ini soal? Ini saya kasih besar ininya ya, supaya sudah betul kah soalnya atau ada yang perlu diperbaiki dari soalnya? Sudah betul kah ini? Sudah betul nih? Nah, kalau ada yang kayak begitu, X kecil sama dengan 100, kita bisa lihat di sini, berarti 100 ini yang tandanya kurung mutlak ya. Nah, artinya apa? Artinya X-nya itu termasuk di dalam bagian himpunan. Ini tidak bisa dikurung mutlak karena nilai ini kan tidak terhingga, tidak ada nilainya, tidak ada besarannya. Jadi tidak bisa kita kurung mutlak di situ. Tapi yang kurung mutlaknya jadinya di yang ini, ada angkanya. Gitu ya. Seperti itu. Sama juga dengan misalnya ada angka A yaitu 10. Toh. Kemudian penulisan selangnya itu kayak gini. 10, tak terhingga. Maka jadinya penulisan himpunannya itu ini yang 10. Ininya ke sana tak terhingganya. Himpunan penyelesaiannya ke sana termasuk nilai atau angka 10 gitu. Ini ya, jadinya di sini dia penulisan himpunan tanda mutlaknya kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nanti lebih jelasnya nanti pada saat kerja tugas gitu ya. Jadi kalau ditugas kan bisa lebih langsung mengerjakan secara langsung ya. Kalau tidak jelas nanti bisa langsung ditanyakan di Google Classroom saja. Oke, sekarang kita masuk ke pertidaksamaan. Nah, kalau yang tadi tanda interval bilangan real ini, jadi dia memperlihatkan urutan bilangan. Nah, kalau sekarang ini kita akan memperlihatkan urutan bilangan tetapi dengan menggunakan persamaan ya, dengan menggunakan persamaan. Jadi judulnya adalah ketidaksamaan. Ketidaksamaan ini maksudnya adalah kita menyelesaikan ketidaksamaan Nah, kita menyelesaikan ketidaksamaan dalam X berarti kita mencari interval atau interval dari bilangan yang memenuhi ketidaksamaan tersebut. Kalau tadi kan kita bisa langsung dengan jelas karena sudah mengandung angka yang jelas antara A dan angka B. Kalau sekarang kita mencari interval-interval dari bilangan, tapi soalnya adalah ketidaksamaan. Tapi soalnya adalah persamaan. Nah, cara untuk menyelesaikan ketidaksamaan adalah
Nah, yang pertama adalah kita menambahkan kedua sisi dengan bilangan yang sama atau mengalihkan kedua sisi dengan bilangan positif, kemudian kita kalikan kedua sisi dengan bilangan negatif, tapi tanda ketidaksamaannya berubah. Contohnya seperti ini. Ada dua persamaan. Yang pertama adalah 2x kurang 7 dan yang kedua adalah 4x kurang 2. Nah, kalau tadi nilai apa ya? Nilai X itu sudah jelas batas-batasnya karena ada nilai A dan B yang membatasi dari himpunan penyelesaian tersebut. Jadi misalnya sini 3, di sini 5, X-nya kan di sini. Nah, sekarang soalnya menjadi berbeda ketika ketidaksamaan itu diselesaikan atau persoalannya adalah merupakan persamaan yang seperti ini. Nah, kita mau cari apakah nilai X dari persamaan ini lebih kecil dari 4x kurang 2. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, yang pertama, persyaratannya adalah atau sifatnya adalah yang pertama, tanda pertidaksamaan tidak berubah kalau kedua ruas ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Contohnya, jika A kecil dari B, maka A ditambah C itu pasti akan lebih kecil dari B ditambah C. Jadi misalnya ada dua angka nih, angka A dan angka B. Ini angka A dan angka B ada tanda pertidaksamaannya. Jadi A lebih kecil dari B. Kalau kita menjumlahkan A dan menjumlahkan B ini dengan bilangan yang sama ataupun dikurangkan, misalnya ya ada angka ketiga yaitu angka C. Ya loading. Angka ketiga atau angka C. Ketika kita jumlahkan dia dengan A dan jumlahkan dia dengan B, maka ini tandanya tidak berubah. Begitupun kalau kita kurangi dia. Jadi misalnya ya, misalnya ada angka A sama dengan 3, angka B sama dengan 5, kemudian muncul angka C sama dengan 1. Ketika dia seperti ini sifatnya jadi 3 lebih kecil dari 5. Ketika dia kita tambah dengan C di kedua ruas atau di kedua sisi, maka hasilnya pasti lebih kecil dari ruas kiri pasti lebih kecil dari ruas kanan. Nah, begitu juga kalau kita kurangi, coba 3 kurang 1 dikurang 5 kurang 1 hasilnya adalah 2 lebih kecil dari 4. Ini ya. Berarti rumusnya adalah kalau kedua ruas ditambahi atau dikurangi dengan bilangan yang sama, maka tandanya tidak akan berubah. Ya. Nah, begitu juga tanda pertidaksamaan tidak berubah kalau kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan positif yang sama. Ya. Misalnya seperti ini. Tadi kita sudah berikan contoh A3, B5 dan C1. Jadi kalau kita kalikan A kali C kecil dari B kali C, ini pasti terbukti. Yes, cek. Kenapa? Karena coba 3 kita kalikan dengan 1 pasti akan lebih kecil dari 5 kita kalikan dengan 1. Karena 3 kali 1 3 dan 5 kali 1 5. Ya, kalau bilangan positif. Tapi akan berbeda kalau kita bagi dia dengan kita kurangi dan kalikan dia dengan bilangan yang negatif, ya. Kenapa jadi merah? Bentar ya. Enggak usah di-highlight. Nah, beda dia kalau kita kalikan atau kita bagi dengan bilangan negatif. Kenapa? Kita lihat coba contohnya kayak gini. Kalau saya punya angka A sama dengan 4, B sama dengan 9. Katanya A lebih kecil dari B. Tapi kalau kita kalikan dia dengan bilangan negatif, maka tandanya berubah. Coba kita tambah C sama dengan minus 2. Coba ya. Nah, coba. Irma coba bisa bantu saya. Kalau kita kalikan A dengan C serta B kali C. Jadinya bagaimana? Ninda. Iya, Bu. Gimana Ninda? Coba ini. A kali Kalau C. A kali C hasilnya minus 8. Kalau B kali C hasilnya minus 18. Berarti
lebih besar minus, harusnya lebih besar minus 8 tuh Bu. Ya, makanya tandanya jadi berubah begini Ninda. Oh iya betul. Jadi tandanya berubah, jadi minus 8 lebih besar dari minus 18. Kenapa? Karena kita kalikan dan bagikan dia dengan bilangan negatif. Oke, kemudian coba saya ganti di sini. Bentar ya. Coba di sini saya ganti menjadi 8. Kita coba kalau dibagi ya, A per C, B per C. Kita coba buktikan apakah tandanya juga berubah atau tidak. Pak Wahyu ada enggak? Pak Wahyu? Enggak ada? Pak Reza ada enggak? Iya, Bu. Bisa dibuktikan nih Pak Reza. Langsung. Nih, kalau A per C, apakah dia tetap lebih kecil dari B per C? A4, B8, dan C minus 2. Jadinya berapa ini? Yang ini dulu kita selesaikan. Jadinya bisa? Yang bisa diulang, Bu? Ini kan sifat yang ketiga ini kita bicarakan bahwa kita sampaikan bahwa tanda pertidaksamaan bisa berubah kalau kedua ruas pertidaksamaan itu dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama. Jadi misalnya ada angka A sama dengan 4, B sama dengan 8, kemudian C-nya adalah minus 2. Kita coba buktikan apakah A per C itu tetap lebih kecil dari B per C kalau kita selesaikan. Nah, sekarang kita coba selesaikan. A per C jadinya berapa di sini? Kalau A per C minus 2. Oke. B per C? Kalau B per C 4. Berapa? 8. B per C 8. B-nya kan 8 nih. C-nya? C-nya berapa? Udah terlalu ngerti, Bu. Ini buktikan ini nih. Ganti dengan nilai B. B nilainya berapa? 8. Nah, C nilainya? Minus 2. Sip. 8 bagi minus 2? 8 bagi minus 2 min 4, Bu. Minus 4. Apakah minus 2 lebih kecil dari minus 4? Ya, Bu, lebih kecil. Coba kita plot di garis bilangan. Ini 0, toh? Setelah sebelah kirinya 0 minus Minus 1. 1. Minus 2. Minus Minus 2. 3. Minus 4. Prinsipnya kalau semakin ke kiri nilainya semakin, kalau di garis bilangan semakin kecil. ke kiri semakin kecil toh. Berarti Ya, apakah minus 2 lebih kecil dari minus 4? Oh, lebih besar minus 4, Bu. Lebih kecil minus 4, Bu. Lebih kecil dari lebih kecil minus 4 toh. Berarti Ya, minus 2 ini lebih kecil atau lebih besar dari minus 4? lebih besar dari minus 4, Bu. Betul. Maka sifat yang ini berarti terbukti toh. Iya, Bu. Apa memangnya bilangnya di sini? Dia menyatakan bahwa
tanda pertidaksamaannya itu berubah kalau ruas kiri dan ruas kanan kita kali atau bagi dengan bilangan negatif yang sama. Jelas ya? Jelas, Bu. Nah, berarti diingat baik-baik ini prinsipnya. Kemudian yang keempat, tanda pertidaksamaan tidak berubah jika kedua ruas positif masing-masing dikuadratkan. Jika A lebih kecil dari B, serta A dan B sama-sama positif, maka A kuadrat tetap lebih kecil dari B kuadrat. Kenapa? Karena kita kuadratkan dengan bilangan yang jika kedua ruasnya positif, maka dikuadratkan juga hasilnya positif. Contohnya kayak gini, A sama dengan 2, B sama dengan 4. Ketika kita kuadratkan, A kuadrat lebih kecil dari B kuadrat. Kita coba cek, 2 pangkat 2, 4. 4 pangkat 4. Berapa 4 pangkat 2 adalah 16. Berarti 4 lebih kecil dari 16. Berarti dia sifatnya terbukti bahwa dia tidak berubah karena dua-duanya positif dan dikuadratkan, maka tandanya tetap lebih kecil. Oke, sekarang kita lihat contoh soal. Nah, yang pertama ada soal seperti ini. Nah, kita dulu deh, kita coba dulu soal yang sederhana. Kita coba soal yang sederhana dulu. Misalnya ada persamaan seperti ini. 5x kurang 2 lebih kecil dari 6x kurang 1. Kita lanjut saja di contoh soalnya. Supaya langsung pakai yang soal ini. Jadi misalnya ada persamaan seperti ini. X kurang 2/3 ditambah 2x kurang 1/2. Apakah dia lebih kecil dari x tambah 4? Berarti yang kita mau cari di sini adalah nilai x-nya berapa kan? Nah, yang pertama semua dikalikan dengan 6. Kenapa semua dikalikan dengan 6? Karena kita lihat di sini ada angka 3 dan angka 2, maka kita cari dia faktor kelipatan terbesarnya, FPB-nya ya. 3 dan 2, jadi kita mencari angka yang jika dibagi dengan 3, bisa dibagi dengan 3 dan bisa dibagi dengan 2. Jadi angkanya adalah angka 6. Jadinya seperti itu ya. Maka 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadinya kayak gini, 2x kurang 2 ya. Ditambah 6 bagi 2 itu sama dengan 3. Berarti 3 kita kalikan dengan 2x kurang 1. Jadinya kayak gini kan. Nah, lebih kecil dari x ditambah 4. Nah, terus kenapa kita kalikan dia 6? Supaya yang ini hilang. Ya, kita kalikan dengan 6, yang ini hilang. Berarti kedua ruas kita kalikan dengan 6. Nah, berarti ini 6-nya hilang. Menjadi 2x dikurang 4 ditambah 6x dikurang 3. Kecil dari, ini kita kalikan ke dalam, 6 kali x sama dengan 6x ditambah 6 kali 4 sama dengan 24. Sehingga hasilnya kita coba gabungkan antara dua angka yang mengandung variabel, berarti 2x ditambah 6x ya. Kemudian ini kita dekatkan dia dengan variabel yang angka yang sama yang tidak mengandung variabel, jadinya minus 4 ya dikurang 3. Kemudian di sini ada 6x ditambah 4. Nah, sekarang kita coba menggabungkan 2x ditambah 6x, jadinya adalah 8x ya. 8x dikurang
minus 4 dikurang minus 3 adalah minus 7. Kurang 6x ditambah 24. Sehingga ini kita pindahkan ke ruas kiri. 6-nya kita gabungkan ke sini. Dan minus 7-nya kita bawa ke sana. Berarti 8x. Karena dia pindah ruas ke ruas kiri, maka tandanya berubah ya. Menjadi 6x. Demikian juga dengan angka 7. 24 minus 7 kita bawa ke sana, berarti tandanya berubah menjadi 7. Sehingga hasilnya adalah Boleh 2x lagi. dikurang 31. Sehingga x adalah Bocah. hasil dari x-nya adalah 31/2. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Jelas, Bu. Oke, kita coba soal yang lebih simpel. Nih. Ada yang bisa selesaikan? Ini memang cara penyelesaiannya. Haruskah saya menyebutkan nama? Gilang. Pak Gilang ada enggak? Gilang Ramadan. Gilang Ramadan, halo, ada enggak? Gilang. Enggak ada ya. Udahlah, kalau enggak ada. Miftah, Pak Miftah, bisa enggak ini? Iya. Gimana caranya menyelesaikan ini? Kalau dari contoh, ya silakan. Minus x lebih kecil. Minus x lebih kecil. 1. 1 ya. X sama dengan minus 1. X kecil minus 1. X kecil minus 1. Minus 1. Oke. Kecil atau lebih besar? Kecil, dia enggak berubah. Udah berubah ya? Karena bisa. Padahal kan ini supaya hilang minusnya kita kalikan dengan minus 1 ya. Iya. Ini kita kalikan dengan minus 1. Kita coba lihat sifat yang tadi. Jika ruas dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tandanya akan Berubah. betul. Berubah ya, sifat yang ketiga ya. Ya, berarti jadinya X. Jadinya berapa? Jadinya bagaimana ini? X besar 1. Betul. X bukan besar 1. Balik lagi, X lebih besar dari minus 1. Iya. Ya, sip. Terima kasih, Pak Miftah. Next. 2x tambah 3 lebih besar dari 4x tambah 2. Irma. Ayo Irma. Irma, Ya, Bu. bisa diselesaikan? Maaf, Bu. Tadi habis dari kamar mandi, jadi belum terlalu jelas gitu. Oke, balik lagi ke sini. Atau biar sekalian dijelaskan sama Ninda. Ayo Ninda. Irma menyimak ya. Cari X-nya ini ya, Bu ya. Ya, Berarti 2X kurang 4X wait. Sabar. 2x kurang 4x. kurang 4X. Terus? Lebih besar dari 2 dikurang 3. Sip. Jadinya? Minus 2X lebih besar dari minus 1. Terus? Habis itu X lebih besar dari minus 1 bagi 2.
Berarti tandanya berubah. Ya, X kecil dari minus Minus 1/2. 1/2. Kenapa bisa berubah? Karena dibagi karena ada pembagian, Bu. Dibagi dengan minus. Dengan minus 2 tadi. Sip. Tapi ini kalau dibagi minus 2 berarti jadinya 1/2, Dik. Indah. Oh iya, Bu. Minus 1 bagi minus 2 jadinya plus. Oke. Ini bapak-bapak yang lain ada yang mau jawab enggak? Pak Wahyu, Pak Gilang, Pak Reza? Oke, jadi kita jelaskan lagi ya buat apa namanya? Buat Irma. Tapi tadi yang sifat-sifat Irma masih dapat ya, Irma ya? Halo? Nggak dapat, Bu. Yang sifat-sifat ini nggak dapat? Belum. Oke. Kita ulangi enggak apa-apa ya. Indah ya, Kak Miftah. Sorry Bu, lagi tadi Bu. Kenapa? Lagi di jalan pulang tadi Bu. Oh, sorry. Oke, iya. Nanti bisa lihat di video juga videonya saja ya, Gilang. Saya ada yang enggak jelas. Iya Bu, iya Bu. Sip. Nah, kayak gini. Jadi saya ulangi lagi untuk sifat pertidaksamaan, tolong diperhatikan. Yang pertama, kalau ada tanda pertidaksamaan, itu tidak akan berubah kalau kedua ruasnya ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Contohnya kayak gini, ada 3 angka nih, A sama dengan 3, B sama dengan 5, dan C sama dengan 1. Sedangkan sifat pertidaksamaannya adalah A lebih kecil dari B. Nah, ketika A dan B ini kita tambahkan atau kita kurangi dengan bilangan yang sama, maka tandanya ini tidak akan berubah. Itu ya. Tandanya ini akan tetap. Contohnya, ini tadi A-nya 3, kita tambahkan dengan J, yaitu 1, lebih kecil dari B itu 5, kita tambahkan dengan C yaitu 1, maka hasilnya adalah 4 lebih kecil dari 6. Apakah 4 lebih kecil dari 6? Iya. Itu artinya tandanya tidak berubah atau tetap. Nah, sekarang kita coba kurangi. A dan B ini kita kurangi dengan C. Contohnya seperti ini. A-nya 3, kemudian kita kurangi dengan C yaitu 1, lebih kecil dari B-nya 5, kita kurangi 1, maka hasilnya adalah 2 lebih kecil dari 4. Apakah 2 lebih kecil dari 4? Betul, itu artinya tandanya tidak berubah. Kemudian yang kedua, tanda pertidaksamaan itu tidak berubah kalau kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan positif yang sama. Gitu ya. Contohnya tadi A dan B, A adalah 3, B sama dengan 5, dan C sama dengan 1. Maka ketika A kita kalikan dengan C, yaitu 3 kali 1 adalah 3. Kita kali ya. Kemudian B 5 kali 1 adalah 5. Apakah 3 lebih kecil dari 5? Iya, berarti tandanya tidak berubah. Itu juga kalau kita bagikan dengan bilangan yang sama. Itu ya, misalnya 3/1 lebih kecil dari 5/1. Hasilnya adalah 3 kecil 5. Ini betul, berarti tandanya tidak berubah atau tetap. Nah, tandanya itu akan berubah kalau kedua ruas dikali dan dibagi dengan bilangan negatif. Tapi ingat, bilangan negatifnya adalah bilangan yang sama ya, semuanya. Sifat 1 dan 2 juga dengan bilangan yang sama. Kalau bilangan berbeda ya, hasilnya pasti berbeda ya. Nah, untuk yang ketiga, nanti dia tandanya berubah kalau dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama. Kemudian yang keempat, tanda pertidaksamaan itu tidak berubah kalau kedua ruas yang positif ini masing-masing dikuadratkan. Seperti itu. Mudah-mudahan Irma bisa tangkap. Oke ya, sekarang kita coba lanjut ke yang kedua. Kita selesaikan dulu. Ini tadi variabelnya pangkatnya 1 ya, artinya tidak ada pangkat-pangkat di soalnya. Sekarang yang kalau variabelnya berpangkat 2. Nah, cara menyelesaikannya adalah yang pertama, ruas kanannya kita jadikan dia 0. Caranya adalah kita faktorkan dulu.
Kemudian yang kedua kita tentukan harga 0, yaitu nilai variabel yang menyebabkan nilai faktornya sama dengan 0. Kemudian kita gambar garis bilangannya. Jika pertidaksamaannya lebih besar, sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Ini kita kembali ke peraturan yang tadi ya, yang di tanda urutan. Nah ini pakai, artinya perhatikan notasi pada garis bilangan. Seperti itu, apakah menggunakan tanda kurung mutlak atau tanda kurung biasa. Nah, ini juga bisa yang seperti yang saya sampaikan tadi, alternatifnya bisa pakai titik dengan ada isian hitam atau titik kosong atau titik putih. Kemudian tentukan tanda plus atau minus pada masing-masing interval di garis bilangan. Caranya adalah dengan memasukkan salah satu bilangan pada interval tersebut pada persamaan di ruas kiri. Tanda pada garis bilangan berselang-seling kecuali jika ada batas rangkap, yaitu harga 0 yang muncul 2 kali sebanyak bilangan genap. Batas rangkap tidak merubah tanda. Nanti kita lebih jelasnya di contoh soal. Nah, kayak gini nih. Jadi misalnya ada 2x kurang 1 pangkat 2 lebih kecil sama dengan 5x kurang 3 dikali x kurang 1 dikurang 7. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung. Begini ya. Nih, kita selesaikan dulu. Oh, sorry. Nih, kita selesaikan dulu yang ini. 2x. Kurang 1 pangkat 2. 2x kurang 1 pangkat 2. Ini hati-hati ya kalau menyelesaikan ini. Ini artinya begini nih. Nah, berarti ini dulu kita kali ini. 2x kali 2x jadinya. Ada yang bisa? 4x kuadrat. Sip, 4x kuadrat. Kemudian ini kita kalikan ke sini. 2x kali minus 1 menjadi minus 2x. Ini kita kalikan ke sini jadinya minus 2x lagi. Minus 1 kali minus 1 jadinya plus 1. Jadinya minus 4x kuadrat kita selesaikan ini dengan ini menjadi 4. Minus 4x ditambah 1. Ya, kemudian ini juga kita kalikan 5x pangkat 2 dikurang 5x. Ya, ini ke sini. Kemudian dikurang 3x, minus 3 kali x. Kemudian minus 3 dikali minus 1 plus 3 dikurang 7. Sehingga hasilnya seperti ini. 4x kuadrat dikurang 4x ditambah 1 dikurang 5x kuadrat. Kenapa kurang 5x kuadrat? Karena kita pindahkan dia ke ruas kiri. Ya. Jadinya minus 5x kuadrat. Ini juga pindah ke kiri jadinya plus 5x. Minus 3 pindah ke ruas kiri jadi plus 3x. Plus 3 pindah ke ruas kiri jadi minus 3. Dan minus 7 pindah ke ruas kiri jadinya plus 7. Lebih besar sama dengan 0. Sehingga kita selesaikan yang tanda yang sama. Minus 4 dengan minus 5. Sorry, 4x kuadrat dikurang 5x kuadrat. Jadinya minus 1 ya. Minus x kuadrat. Minus 4 ditambah 5 berarti plus 1x ditambah 3 menjadi plus 4x. 5 ini dari 5 dikurang 3. 1 dikurang 3 minus 2 ditambah 5 sama dengan 5. Nah sekarang karena dia masih bentuk kuadrat, maka kita faktorkan dia. Kita taruh di luar tanda minusnya. Yang kita faktorkan adalah x kuadrat kurang 4x dikurang 5. Jadi kalau mau memfaktorkan, ingat cara memfaktorkan adalah carilah dua bilangan yang kalau kita kalikan dia sama dengan sama dengan minus 5. Dan kalau kita tambahkan dia, kita jumlahkan dia, nilainya adalah minus 4. Jadi angkanya itu adalah minus 5 dan plus 1. Karena kalau kita kalikan dia, minus 5 dikali plus 1 hasilnya adalah minus 5. Kalau kita jumlahkan dia, minus 5 ditambah 1 jadinya minus 4. Berarti angkanya adalah minus 5 dan plus 1. Berarti hasilnya kayak gini, minus 5 kurang x kali
X tambah 1 lebih besar sama dengan 0. Berarti harga nolnya adalah X kurang 5 sama dengan 0 atau X tambah 1 sama dengan 0. Sehingga harga 0 itu maksudnya begini, dia bernilai 0 ketika X-nya sama dengan 5 dan dia bernilai 0 jika X-nya sama dengan minus 1. Ya, kenapa bisa? Coba X-nya kita ganti 5, 5 kurang 5 kan 0. X-nya kita ganti minus 0. Sehingga plus 5 dan minus 1 inilah yang menjadi batas di garis bilangan. Nah, kemudian kita plot dia di garis bilangan. Ini minus 1, ini plus 5. Bagaimana caranya kita tahu dia di sini termasuk himpunan penyelesaian atau tidak? Maka kita coba masukkan angka yang ada di sini dan angka yang ada di sini. Ya, angka setelah minus 1 adalah misalnya minus 2 ya. Nah, kita masukkan minus 2 ke dalam himpunan penyelesaian. Nah, jadinya kayak gini. Minus 2 pangkat 2. Kita masukkan dia ke sini nih. Ditambah 4 kali minus 2. Dikurang 5. Nah, kurang 5. Apakah dia hasilnya positif atau negatif? Kita coba. Minus 2 pangkat 2 plus 4 dikurang 4 kali minus 2 ya. 4 kali minus 2 adalah minus 8 dikurang 5. Nah, 4 kurang 8 kan minus 4 dikurang minus 5 minus 9. Ya. Benar ya? 4 kurang 8 kan minus 4 dikurang 5 minus 4 dikurang 5 minus 9. Berarti hasilnya adalah minus 9 sehingga nilainya adalah minus. Tapi di sini ada positif ya. Minus 4. Bentar. Mestinya di sini plus. Atau kita coba masukkan di sini. Minus X2. Di plus 4-nya itu Ibu harusnya Mana? itu kan minus dikalikan masuk minusnya Bu. Minus X pangkat 2 tambah 4X Oh iya. Enggak. Soalnya tambah kan 5. Mana? Bagaimana Irma? Coba dibantu. Bentar. Coba dibantu deh. Bagaimana? Itu minusnya kan masih ada di luar kurung Bu. Dikalikan ke dalam berarti minus X pangkat 2 ditambah 4X Ya, ditambah X 5. Ditambah 5. Terus. Baru dikasih masuk nih itu yang tadi Bu. Minus 2. Iya, minus 2. Minus 2 pangkat 2 ditambah 5. Minus 2 pangkat 2 minus 4 tambah 5. Jadinya minus 1 ya. 1 plus 1 tuh. 1 Bu. Ini plus berarti ya mestinya. Coba kita selesaikan dulu ini. Minus X kuadrat. Toh ditambah 4X. Kalau kita kali masukkan ini minusnya. Ini ke sini berarti plus 5. Besar sama dengan 0. Coba ya. Minus. X-nya minus 2 kuadrat. Ditambah 4 kali minus 2. Tambah 5. Ini 4. Minus 4. Dikurang 8. Ditambah 5. Minus 4 dikurang 8 minus 12 tambah 5. Oh ya betul. Minus ya. Minus 7. Plus minus di sini. Ya berarti sudah betul. Minus. Berarti pasti dia selang-seling hasilnya. Berarti ini adalah minus, plus, dan minus. Kayak gitu ya. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau ini nanti saja, ini ketidaksamaan yang lebih dari 3, angka 3. Oh, masih banyak. Baru bulan ini.
Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Sudah cukup? Ini saya share nanti rekamannya di Google Classroom ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan nanti kita lanjut lagi. Nanti saya coba buatkan apa namanya? Soalnya di Google Classroom. Kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, kita ketemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan saya bisa masuk lagi. Kalau nggak saya masuk di Google Classroom saja ya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Cukup? Cukup atau masih lanjut? Halo, halo? Iya, lo. Kita cukupkan saja ya. Baik, Bu. Ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman. Insya Allah kita ketemu minggu depan.